Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Muhammad Ilham Pakawaru, SMSI, yang baru saja menyelesaikan disertasi dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance melalui Earning Management dengan fungsi penting sebagai variabel moderasi pada perusahaan BUMN di negara Republik Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan bahwa DCG masih menjadi pertimbangan di dalam suatu perusahaan untuk pengambilan keputusan di dalam meningkatkan nilai perusahaan. Di samping itu, koneksi politik juga masih dibutuhkan untuk membantu di dalam meningkatkan nilai perusahaan, khususnya pada perusahaan BUMN. Namun untuk kedepannya juga masih dipertimbangkan pada perusahaan di private atau perusahaan swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Senin 12 Juni tahun 2023, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Muhammad Ilham Pakawaru dengan stambuk C203-18018 dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan melalui earning management dengan koneksi politik sebagai variabel moderator. Studi pola badan usaha milik negara di Indonesia dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tim penguji. Selanjutnya, Promovendus memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Profesor Dr. Insinyur Mahfud MP IPU Asian Engineer selaku Ketua Tim Penguji. Sebelum saya membuka sidang ujian promosi doktor, saya ingin bertanya kepada saudara Promovendus, Pak Saudara Ilham sehat? Alhamdulillah sehat. Dan sudah siap lahir batinnya? Insya Allah Pak. Baik. Dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Muhammad Ilham Pakawaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Profesor Dr. Arif, penguji eksternal dari Universitas Hasanuddin. Yang saya hormati Bapak Promotor Saudara Ilham, Prof. Ridwan, dan ko-promotor adalah Pak Iqbal, ya? Pak Dr. Iqbal, dan sebagai sekretaris tim adalah Pak Wakil Direktur Bidang Akademik Pak Sasarjana. Saya sangat yakin kita semua ini adalah termasuk golongan orang yang selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk hari ini saya kira kita selalu mensyukuri atas apa yang kita rasakan. Kita hadir di tempat ini tentu atas petunjuk dan arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya
kesyukuran dan ucapan terima kasih itu patut kita selalu lakukan untuk kepada Yang Maha Kuasa. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya beri kesempatan kepada promotor untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik dari Saudara Profesor Muhammad Ilham Bakawaru. Saya persilakan kepada Prof. Ridwan untuk menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanggungjawaban akademik kepada Saudara Ilham. Judul disertasi adalah pengaruh corporate governance terhadap nilai perusahaan melalui earning management dengan koneksi politik sebagai variabel moderating. Studi pada badan usaha milik negara di Indonesia. Prompendus atas nama Muhammad Ilham Bakawaru, nomor stambut C203118-018, program studi Doktor Ilmu Ekonomi, konsentrasi akuntansi keuangan. Promotor saya sendiri, Prof. Ridwan, kemudian promotor Dr. Iqbal Bakri. Muhammad Ilham Bakawaru lahir di Palu, tanggal 12 Mei 1977, beragama Islam, alamat Rahmatullah Silai Palu. Riwayat pendidikan: 1. Pendidikan S1, program studi akuntansi di Panca Bakti Palu. 2. Pendidikan S2, program studi magister akuntansi Universitas Diponegoro Semarang. 3. S3, program studi Doktor Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Tata Berlaku, menjalani ujian terbuka saat ini Senin 12 Juni 2023. Adapun mengenai penelitiannya, pertama, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh GCG atau Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan melalui earning management dengan koneksi politik sebagai variabel moderating. Hasil penelitian: 1. Kepemilikan saham institusional sebagai proksi GCG mampu memberikan respon positif kepada pemegang saham dan investor. Sedangkan kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit sebagai proksi GCG tidak memberikan respon positif kepada pemegang saham dan investor. 2. Good Corporate Governance atau GCG dengan proksi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit berfungsi dalam mengatasi aktivitas earning management yang terjadi di dalam perusahaan sehingga energi cost dapat dikurangi. 3. Kegiatan earning management dengan pemberlakuan discretionary approval oleh manajemen masih relatif tinggi dan memberikan respon negatif kepada para pemegang saham dan investor ataupun calon investor sehingga nilai perusahaan mengalami penurunan. 4. GCG dengan proksi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit berfungsi secara maksimal di dalam mengatasi aktivitas earning management dan memberikan respon positif. Kepada pemegang saham dan investor maupun calon investor sehingga meningkatkan nilai perusahaan, sedangkan komisaris independen belum mampu mengatasi aktivitas earning management dan memberikan respon negatif kepada pemegang saham dan investor maupun calon investor sehingga dapat menurunkan nilai perusahaan. 5. Koneksi politik moderasi secara signifikan pengaruh earning management terhadap nilai perusahaan. Hal ini membuktikan koneksi politik yang dimiliki di dalam Dewan Komisaris memberikan peluang bagi manajemen untuk melakukan earning management dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ataupun kemudahan di dalam bertransaksi yang berealisasi dengan regulasi pemerintah. Hal ini memberikan respon positif bagi pemegang saham dan investor berupa kepercayaan serta jaminan atas kepemilikan saham mereka dan mendapatkan
dan dapat meningkatkan nilai usaha. Demikian pertanggungjawab akademik dan keputusan lulusan kami serahkan sepenuhnya pada tim penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridwan selaku promotor yang telah menyampaikan sisi-sisi hal yang berkaitan dengan tanggung jawab akademik sebagai seorang promotor yang selama ini membimbing saudara Prof. Ilham Pakawadu. Berikutnya saya mempersilahkan kepada sekretaris untuk membacakan keabsahan dari proses sidang ujian terbuka pada siang hari ini. Silakan Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan sehat selalu. Yang saya hormati pimpinan ujian terbuka, yang saya hormati Bapak Ibu tim penguji pada sidang promosi pada hari ini, yang saya banggakan kandidat Dr. Promovendus Saudara Muhammad Ilham Pakawadu dan Bapak Ibu undangan peserta ujian terbuka pada hari ini. Surat keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako nomor 2009-28.4/KM/2023 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu ekonomi Pascasarjana Universitas Tadulako. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi terbuka di bawah ini nama Muhammad Ilham Pakawadu, nomor stambuk C2031818, program studi doktoral ilmu ekonomi, judul penelitian pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan melalui earning management dengan koneksi politik sebagai variabel moderating, studi pada badan usaha milik negara di Indonesia. Adapun tim pelaksana ujian promosi pada hari ini, selaku ketua yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Mahfud MP Ibu ASEAN Engineering. Sekretaris yang terpelajar Bapak Dr. Insinyur Samsurizal M. Sulaiman MSc CEIA. Penguji tamu atau eksternal, alhamdulillah hadir pada hari ini secara langsung. Beliau adalah guru besar di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Hasanuddin. Yang terhormat, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Arifudin SE AK MSc CA CRA CRB CWN. Berikutnya penguji internal yang terpelajar Bapak Dr. M. Iqbal A.SE MSc AK, yang terpelajar Ibu Dr. Ni Madeswitri Parwati SMSc selaku penguji anggota, yang terpelajar Ibu Dr. Mulyati SE MSc AK CA selaku penguji anggota, dan yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Ridwan SE MSc AK CA selaku promotor, dan yang terpelajar Bapak Dr. HM Iqbal BSE MSc AK selaku kopromotor. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas terbitnya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Ketiga, pelaksanaan sidang ujian terbuka dilaksanakan secara offline. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 30 Mei 2023, Direktur tanda tangan dan cap Bapak Dr. Insinyur Adam Malik MSc Ibu ASEAN Engineering. Sekian. Terima kasih banyak Pak Sekretaris. Tibalah kita saatnya untuk menyaksikan, mendengarkan Saudara Promovendus sebagai seorang calon doktor. Sebelum saya memberi kesempatan,
saya ingin menyampaikan kepada saudara Provendus bahwa siang hari ini adalah untuk menyaksikan, mempertontonkan diri Anda sebagai seorang doktor ujian terbuka atau promosi doktor. Disertasi Anda cukup tebal, dan saya kira hari ini peserta tidak akan mengetahui semua apa yang Anda tuliskan. Karenanya disinilah kita akan menilai dan menyaksikan, termasuk penguji eksternal akan melihat sosok seorang Muhammad Ilham Pakawaru menyampaikan disertasi yang setebal ini mampu untuk menyampaikan secara singkat, jelas, dan akurat. Itu poinnya, dan saya akan menilai dari itu saja, bahwa mampu Anda mengkristalisasi apa yang Anda tulis setebal ini. Baik, saya persilahkan kepada saudara Provendus untuk mempresentasikan paling lama 10 menit. Untuk itu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini diberi kesempatan untuk mempresentasikan disertasi saya sebagai salah satu syarat penyelesaian studi tingkat doktoral. Adapun judul penelitian saya, pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan melalui early management dengan koneksi politik sebagai remunerasi. Di dalam penelitian ini, judul pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan melalui early management dengan koneksi politik sebagai variabel moderasi, studi pada badan usaha milik negara di Indonesia. Dalam disertasi ini terdiri dari 5 bab. Yang pertama itu pendahuluan yang dimulai dengan latar belakang sampai dengan tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kemudian bab 2 itu gelar pustaka dan pengaman model sampai dengan perumusan hipotesis. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian ini menceritakan tentang model-model apa saja yang akan digunakan di dalam menganalisis untuk membuktikan hipotesis yang ada. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan merupakan pembuktian berdasarkan data yang ada dari jawaban hipotesis yang diangkat. Kemudian yang terakhir bab 5 itu kesimpulan, implikasi, keterbatasan, dan syarat penelitian selanjutnya. Untuk mempersingkat, saya merangkum dari penelitian saya, dari model yang ada. Ini diawali dengan tujuan atau fokus penelitian, yaitu adalah nilai perusahaan. Mengapa? Nilai perusahaan adalah merupakan suatu pengukuran kinerja perusahaan yang digambarkan melalui dari harga saham. Harga saham ini adalah merupakan implementasi dari aset yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Ketika nilai perusahaan memberikan suatu peningkatan, tentunya memberikan motivasi kepada investor di dalam mempertahankan atau menarik dana yang ada, serta ketertarikan kepada calon investor untuk melakukan investasi. Oleh karenanya, tentu pemilik berusaha bagaimana meningkatkan nilai perusahaan dengan perpanjangan tangan pengelola, yaitu manajemen selaku bertanggung jawab kegiatan operasional perusahaan. Manajemen sendiri selaku penanggung jawab pengelolaan perusahaan tentunya bermotivasi untuk mementingkan sebagai bentuk manifestasi dari kinerjanya, yang dimana akan diberikan imbalan oleh pemilik atau investor dari kinerjanya. Terlepas dari itu, membuat manajemen bisa saja berupaya untuk melakukan hal-hal di luar dari standar yang telah ditentukan, sehingga memberikan peluang perilaku oportunistik dari yang ada, yaitu melakukan early management, di mana early management ini adalah merupakan suatu perilaku penentuan metode yang digunakan dalam melakukan pencatatan transaksi sehingga nantinya memberikan hasil dalam bentuk laporan keuangan. Oleh karena tersebut,
untuk mengurangi kegiatan earning management tersebut, maka perlu hal-hal yang mengendalikan, yaitu melalui good corporate governance. Dikatakan di sini berdasarkan teori agency theory, yang dimana menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara si agent atau manajer dengan pemilik perusahaan. Melalui good corporate governance, berdasarkan struktur pemilikan dan pengawasan, itu dilihat berdasarkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kemudian proporsi Dewan Komisaris Independen atau Dewan Komisaris Independen, serta komite audit. Ini berangkat dari penelitian-penelitian sebelumnya bahwa Jensen McLean mengatakan ketika kepemilikan manajerial itu meningkat, akan membuat bagian mereka berusaha untuk bagaimana meningkatkan nilai perusahaan, karena merupakan bagian dari pemilik perusahaan tersebut. Demikian juga kepemilikan institusional. Ketika perusahaan-perusahaan asuransi, perbankan dan lain sebagainya memiliki saham, tentunya berupaya untuk mempertahankan dari nilai saham tersebut dengan cara melakukan pengendalian kepada manajemen selaku pengelola perusahaan. Untuk komisaris independen ini juga berusaha untuk melakukan pengawasan kepada manajemen sehingga nantinya melakukan pengelolaan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Begitu juga untuk komite audit. Komite audit itu sendiri juga berperan penting di dalam menentukan bagaimana laporan keuangan susun yang berdasarkan dari standar akuntansi yang telah ditentukan. Terkait dengan earning management dengan nilai perusahaan, tentunya sangat dibutuhkan juga koneksi politik. Mengapa koneksi politik ini ada? Salah satu adalah sumber daya eksternal yang bisa dimanfaatkan oleh manajemen di dalam meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan dari hasil penelitian, dari 14 hipotesis diajukan, terdiri dari hipotesis 1, 2, 3, 4 itu memberikan pengujian kepada hubungan langsung antara kepemilikan manajerial, kepemilikan institusi, komisaris independen, komite audit. Dari hubungan langsung, ada 3 variabel yang tidak berpengaruh signifikan. Satu yang berpengaruh signifikan yaitu kepemilikan institusi. Kemudian untuk pengujian hipotesis 5, 6, 7, dan 8 itu menguji bagaimana GCG dalam hal ini proksi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusi, proporsi Dewan Komisaris Independen atau Komisaris Independen, komite audit berfungsi mereduksi kegiatan agensi cost. Kemudian melakukan pengujian tidak langsung yang terdiri dari hipotesis pengujian langsung untuk earning management terhadap nilai perusahaan, di mana di situ ditemukan bahwa berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Untuk hipotesis 10, 11, 12, 13 itu melakukan pengujian antara GCG dengan melalui earning management terhadap nilai perusahaan. Dari 4 hipotesis diajukan, 3 yang memberikan pengaruh signifikan, 1 yang tidak memberikan pengaruh signifikan, yaitu komisaris independen. Sedangkan koneksi politik memoderasi hubungan untuk kegiatan earning management dengan nilai perusahaan. Dari simpulan tersebut, saya bisa sebutkan dari 14 hipotesis yang saya ajukan, 4 hipotesis yang ditolak, sedangkan di 9 hipotesis, 10 hipotesis yang diterima. Penelitian ini juga memberikan keterbatasan dan saran untuk tugas selanjutnya bahwa karena penelitian ini hanya pada koridor waktu 5 tahun pada masa pemerintahan Yusuf Kalla dan Presiden Jokowi periode 2014-2019.
Demikianlah untuk presentasi singkat saya kembalikan kepada Ketua Penguji. Baik, berikutnya saya beri waktu kepada Bapak Profesor Dr. Arifudin SE AK. Sampai di situ saja saya sebut Prof ya, terlalu panjang ini saya lihat gelarnya ada 4C, cuma 1A. Kalau dia akumulasi IP-nya ini 2 koma saja barangkali. 4C-nya Prof, cuma 1A, AK dan yang lain C. Saya tidak tahu apa semua ini C-nya Prof. Ya, silakan Prof, waktunya tidak terbatas dan silahkan ditanya sepuas-puasnya kepada saudara Prof. Bendos. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam buat kita semua. Terima kasih Pak Ketua Prof. Pak Mahfud. Jadi saya terima kasih diberi satu kesempatan untuk penguji eksternal. Terima kasih secara pribadi maupun kelembagaan dari DPP UNAS. Ini salah satu kita mungkin punya MOU dengan Tadulako. Yang kedua, saya juga ucapan selamat kepada Muhammad Ilham Pakawaru karena sudah sampai sidang terbuka ini promosi, dan ini suatu keberhasilan seorang mahasiswa S3 itu kalau selesai. Kalau tidak selesai tidak berhasil. Kalau kita menilik ini judulnya sangat bagus, pengaruh corporate governance terhadap nilai perusahaan melalui earning management. Cuma memang kalau penulis memang itu pasti harus terima saran, karena kita melihat kalau satu kepala dengan 3 kepala itu sangat beda, Prof. Bendos. Jadi ini sangat menarik. Dan ini saya sudah membaca, saya cuma ingin meminta klarifikasi kepada Prof. Bendos. Kalau kita bicara corporate governance itu kan ada 3, transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian, ya itu intinya. Kalau saya baca di landasan teori Prof. Bendos melampatkan. Tapi tiba-tiba ketika saya baca, nanti tadi promotornya membacakan nanti di kesimpulan, tiba-tiba ada kata proksi. Nah itu. Coba saya nimbulkan dari ketiga dimensi CGC itu terhadap isi penelitian saudara Prof. Bendos bisa jelaskan. Supaya Pak Hadir juga mendengarkan bahwa disinilah pakar keilmuan Prof. Bendos terhadap tulisannya saudara. Silakan. Pertama-tama saya jelaskan dulu sebenarnya GCG itu apa. The Good Corporate Governance adalah merupakan suatu pola yang menghubungkan antara sistem dan proses yang dimana digunakan oleh suatu unit, dalam hal ini adalah direksi, Dewan Komisaris, ROPS, untuk memberikan nilai tambah kepada pemegang saham yang berkesinambungan berjangka panjang tanpa mengesampingkan pemegang saham lainnya, tetapi tetap pada aturan yang berlaku. Terkait dengan prinsip yang kita kemukakan tadi, bahwa prinsip GCG itu ada 5, yaitu pertama transparansi, kemudian akuntabilitas, responsibility, independensi, serta fairness atau keadilan. Terkait dengan pengendalian, dengan proksi yang saya gunakan di sini, yaitu proksi struktur kepemilikan dan struktur pengawasan yang berhubungan dengan pengendalian. Dijelaskan oleh Jensen McLean mengatakan bahwa kepemilikan manajerial itu dimiliki akan memberikan dampak positif kepada nilai perusahaan. Mengapa? Karena kepemilikan manajemen yang dimiliki oleh manajemen itu sendiri akan memotivasi manajemen untuk berusaha, bekerja profesional untuk memberikan dampak positif kepada nilai perusahaan, karena dia merasa bahwa dia bagian dari perusahaan. Ketika perusahaan itu berhasil, maka dampaknya kepada pemilik saham, dan ini adalah manajemen. Kemudian untuk kepemilikan institusi,
kepemilikan institusi ini berhubungan dengan pemegang saham perusahaan-perusahaan di luar dari pemilik internal, yaitu ada perusahaan asuransi, perusahaan perbankan, jasa dan sebagainya, di mana ketika perusahaan-perusahaan ini membentuk satu sumber daya yang kuat atau source power, akan memberikan suatu tingkat pengawasan yang tinggi untuk menjaga saham yang dimilikinya, karena dengan adanya pengelola sebagai perpanjangan tangan pemilik saham tentunya punya keinginan tersendiri untuk membatasi tersebut, maka dilakukan pengawasan secara intensif oleh pemilik di luar dari manajemen. Komisaris independen ini tentunya bertugas untuk memonitoring manajemen, kemudian mewujudkan peningkatan terhadap nilai perusahaan. Atas dasar tersebut, saya mengatakan pencapaian GCG yang efektif efisien maka bisa dilakukan melalui struktur kepemilikan dan pengawasan yang dilakukan melalui Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit. Proksi ini berarti ke pengendalian ya. Cuma memang harusnya di pendahuluan itu diceritakan bahwa ketika kita bicara GCG, saya memproyeksikan kelima item tadi, yang manajemen, pengendalian, itu tidak nanti pada saat di kesimpulan baru Bapak Promepedus menyatakan saya gunakan proksi ini. Nah, itu perlu memang saya minta klarifikasi, karena ketika membaca dari halaman pertama sampai ini, nanti halaman kelima baru ada kata GCG itu saya proyeksikan. Harusnya di tujuan penelitian saudara harus sudah menyatakan bahwa di dalam GCG ini yang saya mau ambil dari berapa item yang tadi dari struktur pengendalian yang saya mau soroti. Karena kenapa, inilah yang sangat penting di dalam ketika bicara BUMN itu mungkin masukan. Hal yang kedua, saya pertanyaan kedua lagi, mohon izin, saya juga di halaman 172 cuma merubah saja redaksionalnya. Kalau kita baca di halaman situ, saya coba cermati. Pertama, hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Terhadap nilai perusahaan dengan nilai koefisien bla 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 dan tidak signifikan. Di dalam penelitian ketika tidak signifikan, kita tidak perlu menentukan arahnya atau tidak perlu ada berpengaruh, boleh bilang hubungan positif. Karena kalau berpengaruh sama dengan kata signifikan, itu dalam bahasa ke penelitian. Ini tolong cuma dikoreksi saja di halaman 72, dan selanjutnya ketika ada yang tidak signifikan cuma diganti aja jangan berpengaruh. Artinya hubungan positif terhadap nilai perusahaan, tapi artinya bukan hubungan arahnya positif, karena kalau hubungan sama dengan signifikan sementara hasilnya itu tidak signifikan. Itu cuma saya masukkan. Yang berikutnya saya mau tanya ke saudara Promopedus, kenapa di dalam penelitian saudara ini saya membaca Anda menggunakan 3 tingkat signifikan, 1%, 10%, dan 5%. Pertanyaan saya, mana yang saudara gunakan? Karena kita harus konsisten, di dalam akuntansi harus konsisten. Ketika Bapak menggunakan 5%, semua menggunakan 5%, jangan bervariasi. Apakah pernyataan saya ini benar apa adanya seperti di ilmu akuntansi, harus konsistensi? Karena saudara kan nanti di bidang keilmuan akuntansi. Di sini saudara menjadikan kepada kami hasil ada 3, 1%, 5%, dan 10%. Sekarang pertanyaan saya, yang mana saudara gunakan tingkat signifikannya? Makasih. Secara statistik dikatakan bahwa untuk batas toleransi signifikansi untuk ilmu sosial itu toleransinya sampai dengan tingkat kesalahan 20%. Dalam penelitian ini saya menggunakan tingkat kesalahan itu adalah 10% atau tingkat kepercayaan 90%. Namun berdasarkan dari hasil penelitian tidak menutup kemungkinan bahwa hasil itu memberikan tingkat keyakinan yang lebih, yaitu 99%, 95% ataupun
99%, kemudian 95% dan 9%. Di dalam olahan data, baik itu regresi menggunakan statistik SPSS atau WARPLS ataupun SmartPLS, itu akan keluar nilai dengan tanda bintang 1, 2, 3. 1 itu memberikan tingkat kesalahan 1%, kemudian 2 bintang 5% dan 3 bintang biasanya 10%. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, maka tingkat kebenaran dari hasil penelitian itu semakin banyak. Namun koridor batasan yang saya gunakan itu adalah 10%. Tetapi hasil yang saya peroleh bisa memberikan lebih dari 10%, ada 5% dan 1%. Terima kasih Pak Prof. Tadi Anda sempat menyatakan semakin tinggi tingkat kesalahan error semakin baik, betul atau tidak? Tingkat keyakinan Pak Prof. Kesalahan yang semakin rendah tingkat kesalahan. Kalau 5% bukan errornya itu kan? Error. Error. Iya. Berarti kan tingkat kesalahan, toh? Tingkat kesalahan, Keyakinan, iya. berarti kan 95%. Harusnya semakin rendah Semakin tingkat rendah. kesalahan, Iya, semakin 5% semakin baik, Pak. Bukan kembali ke pernyataan itu. Saya cuma mau konfirmasi. Nah, itu. Nah, terus yang konfirmasi mengenai pengaruh positif dan tidak signifikan, saya yang salah atau Bapak yang salah, Pak Pedus? Ya, sebentar ya. Secara regresi ada namanya linear dan non linear. Regresi linear itu menunjukkan bahwa searah hubungan, ke arah yang sama. Tapi non linear berarti bertentangan arah. Di dalam penelitian saya menggunakan arah dan tingkat signifikansi. Arah di sini untuk suatu penegasan berdasar dari konsep, teori, dan penelitian sebelumnya sebagai bentuk mendukung dari penelitian tersebut. Di dalam regresi, persamaannya biasanya bunyinya Y sama dengan A tambah BX1 tambah BX2 dan seterusnya. Tanda itu, tanda positif itu menunjukkan searah atau linear. Kalau dia negatif itu non-linear. Tergantung dari konsep yang kita bangun. Penelitian saya ada yang menggunakan arah positif, ada yang menggunakan arah negatif. Tingkat signifikansi di dalam penolakan hipotesis tergantung dari apa yang peneliti ajukan. Misalnya saya membutuhkan positif signifikan, ketika itu dicapai maka saya menolak hipotesis. Tetapi ketika salah satunya bertentangan maka saya menolak hipotesis. Sama dengan yang tadi Pak Prof sampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan orang mengatakan tanpa menggunakan arah langsung saja signifikan. Tetapi saya menggunakan sebagai bentuk penegasan. Ketika saya mengatakan tidak searah signifikan, maka saya terima atau saya tolak. Selanjutnya saya beri kesempatan dan waktu maksimal 5 menit kepada Saudara Dr. Muhammad Iqbal A. SEMS AK. Silakan Pak Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, selamat ya pada Pak Ahmad Tawaru sudah sampai di tahapan ujian promosi. Alhamdulillah, kebetulan kami mengikuti proses yang panjang itu, mulai dari tahapan perkuliahan, diskusi terkait dengan judul, proposal, sampai dengan saat ini. Sehingga dialog-dialog akademik secara informal sudah terbangun sebelumnya. Dan secara pribadi kami mengapresiasi pencapaian yang ada sampai dengan tahapan ini. Oleh karena itu, mungkin saya hanya satu pertanyaan, Bro. Karena diskusi-diskusi panjang sudah kami lalui. Yang kami ingin tanyakan ulang adalah terkait dengan koneksi politik ya, yang mempengaruhi, yang memoderasi dan manajemen terhadap nilai perusahaan. Yang pertama itu adalah saya ingin mengkonfirmasi juga sekalian terkait dengan earning management. Pertama,
konteks dalam risetnya Pak Ilham ini earning management konteksnya baik atau tidak, karena bisa dipersepsikan baik, dalam konteks tertentu bisa juga tidak baik, jadi pedang bermata dua. Demikian pula halnya dengan koneksi politik. Koneksi politik jika kadarnya berlebih bisa tidak baik, dan bisa juga baik, tergantung tujuan penggunaannya. Nah, ini saya ingin pandangan akademik, pandangan sebagai seorang calon doktor, bagaimana Bapak bisa menjelaskan terhadap apa yang sudah kami ungkapkan. Demikian. Terkait dengan earning management, memang ada dua sudut pandang, yaitu apakah kita melihat positif atau negatif tergantung dari tujuan dari perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini, ketika saya melakukan penelitian terkait dengan earning management, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa earning management itu adalah merupakan satu bentuk perilaku subjektivitas yang tinggi dari manajemen untuk menggunakan metode akuntansi di dalam menghasilkan laporan keuangan. Ketika sudut pandang ini berkaitan dengan loyalitas kepada institusi, maka itu sudut pandangnya positif, karena tujuannya adalah meningkatkan nilai perusahaan. Tetapi ketika itu berbicara masalah kepentingan pribadi, maka itu konotasinya negatif. Kenapa? Dia semata-mata hanya berbicara kepentingan dari manajer itu sendiri karena mendapatkan bonus atau insentif dari pemilik, sehingga ini bisa terjadi pada jangka panjang akan menurunkan nilai perusahaan. Maka saya mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan akan terjadi agency cost. Untuk menghindarinya maka dilakukanlah DCG. Terkait dengan koneksi politik, sama juga. Koneksi politik itu bisa kita lihat dari sudut pandang positif atau negatif, tergantung dari tujuan yang kita ingin capai. Ketika tujuannya itu baik, maka koneksi politik itu kita anggap baik. Koneksi politik ini sebenarnya ditandai dengan adanya beberapa orang, apakah itu dari pemerintahan, dari unsur politik, dan mantan TNI Polri yang menduduki komisaris. Tentunya mereka ini mempunyai pengaruh yang besar terkait dengan masalah regulasi dan sebagainya. Ketika manajemen bisa memanfaatkan untuk tujuan positif, misalnya untuk mempermudah di dalam bertransaksi ekspor impor, maka ini tujuannya adalah positif, sehingga ada kepercayaan dari investor bahwa dana yang ditanamkan itu tidak akan sia-sia dan bisa menambah nilai dari perusahaan itu sendiri. Terima kasih Pak Prof. Berikutnya Ibu Dr. Nimade Sulitri Parwati, silakan. Terima kasih Prof. Kesempatannya. Pertama saya ucapkan selamat kepada Bapak Ilham sudah sampai tahap akhir. Perjuangannya sangat panjang dan membutuhkan banyak pengorbanan, ya, akhirnya bisa sampai pada tahapan akhir ya. Saya di sini menanyakan satu pertanyaan pada saudara. Nah, di sini pada penelitian saudara itu menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, baik secara langsung maupun dimediasi oleh earning management. Ya? Nah, dari hasil penelitian tersebut, apa yang bisa Anda rekomendasikan kepada pihak perusahaan dan apa juga yang bisa direkomendasikan kepada pelaku pasar modal? Terima kasih. Saya mencoba menjawabnya.
dari hasil penelitian, baik pengujian langsung maupun melakukan mediasi, komisaris independen ini tidak berpengaruh. Kenapa sampai demikian? Berdasarkan dari data yang saya gunakan, dari 90 data olahan dari 18 perusahaan, ternyata di jumlah komisaris independen itu masih mengambil standar minimal yang ditentukan oleh KKNG, di mana KKNG atau Komite Nasional Kebijakan Governance menyebutkan bahwa minimal komisaris independen itu adalah 30% dari total dewan komisaris. Namun pada kenyataannya masih ada komisaris independen itu hanya dua bahkan hanya di bawah dari total 30%. Ini menunjukkan bahwa belum berperan penting dari komisaris independen. Padahal secara tugas dan fungsi komisaris independen itu sangat penting, di mana bisa memonitor dari perilaku manajemen, kemudian meningkatkan nilai perusahaan. Inilah yang menyebabkan kenapa sampai komisaris independen tersebut tidak memberikan peran di dalam mereduksi manajemen dalam meningkatkan nilai perusahaan. Terima kasih. Apa yang bisa direkomendasikan ke pelaku pasar? Oke. Merekomendasikan ke pelaku pasar. Tentunya karena tujuan dari GCG itu sendiri adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan, di mana dengan melalui pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien, salah satunya adalah yang komisaris independen mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah KKNG, bahwa minimal 30% itu bila perlu lebih, karena untuk memaksimalkan dari kinerja dari komisaris independen VD. Terima kasih. Berikutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Dr. Mulyati SE untuk memberikan pertanyaan. Baik, saya ucapkan selamat dulu kepada Bapak Muhammad Ilham Pakawaru. Sesuai arahan ketua bahwa satu pertanyaan saya akan patuh, Prof. Satu saja pertanyaan. Nah, baik, dari hasil uji hipotesis nampak bahwa kepemilikan manajerial itu tidak berpengaruh langsung terhadap nilai perusahaan. Namun ketika Anda merunning data dengan mengujinya dengan menggunakan variabel mediasi, ternyata ini bisa dimediasi dengan energy management. Silakan Anda menjelaskan dari perspektif teori yang Anda gunakan. Ketika pengujian langsung yang dilakukan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan itu tidak memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini disebabkan belum adanya interaksi dengan manajer selaku pelaksana pengelola perusahaan. Dikatakan bahwa ketika kepemilikan manajemen yang dimiliki oleh manajer terkait dengan saham yang ada semakin tinggi, itu semakin bagus. Kenapa? Tanggung jawab dari manajemen itu semakin tinggi, sehingga akan berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan. Namun kenyataannya berdasarkan data yang ada, proporsi kepemilikan saham dari manajer itu sangat relatif kecil, 1/1000 dari data yang ada. Tentunya ini memberikan peluang ketika adanya perilaku manajemen yang sifatnya akan merugikan perusahaan ibunya exit loss. Maka ketika ini dilakukan mediasi melalui manajemen GCG dengan manajemen perusahaan, maka memang terjadi reduksi. Kenapa? Bahwa kepemilikan manajemen itu bisa mengurangi dari perilaku manajemen, sehingga akan memberikan kepercayaan kepada investor untuk menanamkan dan secara tidak langsung akan meningkatkan nilai perusahaan. Terima kasih. Sekarang sekretaris yang akan mengajukan pertanyaan juga cuma satu. Satu dan tidak ada nanya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai tahapan mudah-mudahan hingga akhir itu dengan hasil yang terbaik. Insya Allah. Ada kalian pertanyaan
saya dengan Pak Dr. Iqbal tentang koneksi politik. Mungkin pada kasus penelitian Anda ini kan pada perusahaan plat merah, dan di temuannya itu signifikan komunikasi politik. Tapi pada beberapa kasus saya ambil contoh pada kasus perbankan yang mengalami likuiditas, ya. Hampir sampai saat ini teriak-teriak pemilik yang uangnya hilang itu belum terselesaikan. Apakah Anda sependapat kalau saya berpendapat bahwa komunikasi politik untuk perusahaan plat merah itu lebih baik daripada swasta? Silakan tanggapannya. Kalau dari sudut pandang saya, sebenarnya kita di dalam pengelolaan suatu instansi, organisasi, itu berbicara masalah profesionalisme. Ketika profesionalisme itu jalan, maka segala sesuatu yang sifatnya negatif itu bisa dikendalikan. Ketika koneksi politik ini berbicara masalah intervensi, ketika intervensi yang berlebihan itu bisa saja akan mengurangi dari manfaat dari koneksi politik itu sendiri. Tetapi ketika koneksi politik itu pada porsi yang ada, tentunya akan memberikan manfaat kepada perusahaan. Contohnya ketika di perusahaan-perusahaan plat merah biasanya digunakan terkait dengan pemanfaatan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Begitu juga untuk perusahaan swasta. Perusahaan swasta biasanya juga terjadi koneksi politik ketika direksi ataupun komisaris itu ditempati orang-orang mantan dari TNI, Polri ataupun dari unsur pemerintah lainnya, yang dimana memanfaatkan keadaan atau momentum untuk memudahkan di dalam regulasi yang ada. Jadi tergantung dari sudut pandang mana kita lihat pemanfaatan dari koneksi politik sendiri. Terima kasih Pak. Berikutnya saya beri kesempatan kepada ko-promotor Bapak Dr. Iqbal. Kesempatan yang diberikan, yang pertama saya ucapkan selamat kepada Pak Dr. Promovendus Pak Ilham. Amin Pak. Saya juga satu pertanyaan saja, dan saya hanya ingin mengklarifikasi berkaitan dengan koneksi politik tadi juga. Ya. Saya melihat kecenderungannya di sini kan saudara, penelitian saudara itu koneksi politik memoderasi ya. Nah, saya melihat bahwa kadang juga koneksi politik ini high cost jadinya. Misalnya menempatkan TNI Polri di mantan-mantannya sebagai komisaris, itu kan gajinya lumayan besar ya, ratusan juta ya komisaris itu. Nah, di dalam penelitian sebelumnya juga itu kan masih kontroversi berkaitan dengan ada yang memoderasi, ada yang tidak memoderasi, karena kaitannya dengan high cost tadi. Nah, saya menganalogikan sebagai model penelitian ini sebagai ibaratnya riset Pak Ilham ya, riset. Nah, kira-kira coba diceritakan mengenai kronologis dari mengapa sampai Pak Ilham menempatkan misalnya koneksi politik sebagai bagian dari ramuan dari resepsi di penelitian ini. Ya, itu saja barangkali, silakan dikomentari. Dalam konsep teori ketergantungan sumber daya disebutkan bahwa ada keterbatasan sumber daya yang dimiliki internal, maka kita tergantung pada sumber daya eksternal. Menurut Prevert dan Slancik mengatakan kita membutuhkan sumber daya di luar dari perusahaan. Misalnya itu adalah unsur pemerintah. Unsur pemerintah di mana ketika unsur pemerintah terlibat di dalam perusahaan, misalnya tadi adalah bentuknya adalah penempatan di komisaris dan sebagainya sebagai pengawasan, tentunya akan memberikan manfaat kepada perusahaan. Ketika manajemen memanfaatkan kepada koneksi politik tadi dengan penempatan komisaris-komisaris yang ada, akan memanfaatkan di dalam memudahkan operasional perusahaan. Misalnya ketika kebutuhan dana tentunya itu melakukan peminjaman kepada perbankan. Ketika dibatasi oleh kebijakan tertentu, maka dengan adanya
koneksi politik itu bisa digunakan untuk memudahkan di dalam peminjaman. Begitu juga ketika manajemen selaku perpanjangan tangan itu memanfaatkan koneksi politik untuk kebijakan ekspor ke luar negeri. Biasanya terbentur dengan aturan-aturan. Tetapi ketika ada orang yang di dalamnya mempunyai posisi yang strategis, maka itu bisa dimanfaatkan untuk memudahkan operasional perusahaan. Dan tentunya ini akan berdampak pada kepercayaan investor. Ketika kepercayaan investor itu tinggi, maka secara otomatis akan meningkatkan nilai perusahaan dan ini bermanfaat kepada pemegang saham. Terima kasih, Pak. Terakhir, promotor Bapak Profesor Dr. Ridwan. Terima kasih. Saya juga bertanya cuma satu, Pak, ya. Kalau tadi ada beberapa penanya menyinggung masalah koneksi politik, Pak, ya. Dalam hubungan ini, Anda kan yang meneliti tentang BUMN. Ada hal yang saya ingin tanyakan sama Pak Ilham, barangkali semacam wawasan atau apa. Karena kalau saya tanya di disertasi ini, kita sudah sering bertemu ya, jadi kita semua sudah paham. Ada dana yang biasa dikumpulkan oleh masyarakat, di mana dalam hal ini tersangkut dengan dana itu tersangkut dengan pemerintah. Misalnya saja mengenai asuransi Jiwasraya misalnya, ya. Yang ada asuransi yang plat merah kalau nggak salah itu. Kemudian ada misalnya dana haji misalnya ya, Pak. Ya. Apakah ini di dalam penyalurannya kelihatannya hampir semua gagal? Ada asabri misalnya. Nah, apakah ini di dalam penyalurannya oleh lembaga ini ada hubungannya dengan koneksi politik? Pengamatan saya secara pribadi tidak akan pernah tidak terlepas dari koneksi politik, karena ini berbicara kepada kepentingan. Kalau orang sudah berbicara kepentingan, bagaimana kepentingan itu bisa tercapai? Terkait dengan masalah penyelenggaraan dana haji, ketika orang nomor satu dan seterusnya memberikan suatu informasi bahwa menggunakan dengan tujuan tertentu, mau tidak mau pastikan kita akan menjalankan, karena ini berbenturan dengan kebijakan. Terkait dengan misalnya dana haji, ketika dana haji itu digunakan untuk kepentingan atau manfaat dari perusahaan, misalnya melakukan investasi pada jangka panjang, tetapi ternyata terjadi suatu kesalahan, misalnya musibah, yaitu tidak kembalinya dana karena hal tertentu, maka secara tidak langsung di sini menunjukkan bahwa koneksi politik belum berperan penting secara maksimal. Akan tetapi kita lihat dari tujuan dari bagaimana pemerintah mau melakukan dari penggunaan dana tersebut. Ketika tujuannya adalah positif, maka kenapa tidak untuk dilaksanakan. Tetapi kalau seandainya merugikan, dari sudut pandang mana sampai terjadi kerugian tersebut? Terima kasih, Pak Prof. Jadi sudah selesai semua pemuji memberikan pertanyaan, sanggahan dan semacamnya. Saya tidak memberikan pertanyaan, tidak memuji, tapi bisa menilai. Saya menilai secara umum dari apa yang saya dengar dan saksikan dari semua pemuji yang memberikan pertanyaan kepada saudara Bendus, sehingga saya juga bisa mengambil nilai, memberi nilai, mengambil kesimpulan bahwa saudara Prof. Bendus Muhammad Ilham Pakawaru telah melakukan penelitian secara seksama dan menguasai apa yang ditulis di dalam disertasinya. Ini tercermin dari cara Anda memberikan jawaban dan penjelasan kepada semua pemuji yang Anda hadapi tadi. Selamat kepada saudara Muhammad Ilham telah menyelesaikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan secara singkat dan jelas. Hanya saja saya tidak mendengar tadi
seandainya saudara Prompedus menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen yang bernuansa politik tidak diperlukan di BUMN, itu yang saya tunggu. Ketiga, dan olehnya saya kira tidak perlu diskusi ya. Oke. Ini langsung kasih Pak saudara Prompedus akan mendengarkan hasil jeripaya Anda menghadapi ujian pada siang hari ini atau sore hari ini. Dari semua penguji memberikan nilai dengan 8 orang penguji termasuk saya memberikan nilai rata-rata 89,56 dan masuk kategori nilai A. Terima kasih Pak. Terimanya? Terima. Saya pikir belum puas. Terima kasih Pak. Sehingga dari hasil kumulatifnya, baik saya bacakan indeks prestasi rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,79, yang disertasi sebagai karya tulis dan penampilan dalam redenasi ilmiah diberi nilai 89,56 atau A, sehingga IP kumulatifnya sebesar 3,92. Terima kasih Pak. Sangat disayangkan karena waktu studi Anda terlalu lama dan Pak Dekan juga bosan menunggu kapan selesai dari doktor, sehingga disepakati Anda hanya bisa mendapat predikat sangat memuaskan. Terima kasih Pak. Puas ini? Puas sekali Pak. Mudah-mudahan ada yang bisa Anda puaskan. Oke, saya minta saudara dan ke depan untuk menandatangani hal-hal yang terkait dengan administrasi. Baik, saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudara Muhammad Ilham Pakawaru menjadi doktor dalam bidang ilmu ekonomi, konsentrasi akuntansi keuangan. Moga-moga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu, pengetahuan, nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Saya ucapkan selamat kepada Dr. Muhammad Ilham Pakawaru. Saudara Dr. Muhammad Ilham Pakawaru. Jadi Pak Dr. Ilham harus mencatat dalam sejarah bahwa orang yang pertama memanggil Anda doktor adalah saya, Profesor Dr. Ilham. Salam sangat buat Adinda Dr. Muhammad Ilham Pakawaru. Baiklah, kita akan mendengarkan kesan-kesan Saudara Dr. Ilham Pakawaru. Tentu kesannya paling banyak ditujukan kepada
promotor, co-promotor, dan tentu kepada dekan Fakultas Ekonomi. Silakan Bapak Dr. Muhammad Ilham Pakawaro. Di dalam proses penyusunan disertasi ini tentu tidak terlepas dari lika-liku sehingga bisa mendapatkan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada promotor saya, Prof. Ridwan, kemudian promotor saya, Pak Iqbal, sudah dengan seksama memberikan bimbingan sehingga terjadinya penyelesaian disertasi ini, serta Pak Dekan yang sudah memotivasi dalam penyelesaian studi. Dan yang paling saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan saya kesehatan sampai penyelesaian studi ini. Dan orang tua saya tidak bisa hadir karena keterbatasan kesehatan, serta kakak saya yang seharusnya sudah berencana hadir terkena stroke tidak bisa hadir. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah mendukung sampai penyelesaian studi, serta teman-teman di Fakultas Ekonomi khususnya untuk program studi akuntansi yang sudah banyak memberikan dukungan kepada saya, Ibu Klace, Ibu Yuni, Ibu Lelia, dan seterusnya yang sudah memotivasi, serta teman-teman saya mengucapkan banyak terima kasih, serta saudara-saudara saya yang sempat hadir menyaksikan ujian terbuka saya. Hanya itu saya bisa sampaikan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih sampai akhirnya bisa mendapatkan gelar doktor ini. Terima kasih. Dr. Muhammad Ilham Pakawaro. Sebelum kita mengakhiri ujian terbuka ini, perkenankan juga saya menyampaikan terima kasih banyak kepada pimpinan pasca sarjana, dalam hal ini direktur dan wakil direktur akademik yang telah mempercayakan ke saya sebagai ketua tim penguji pada hari ini. Dan tentu saya menyampaikan juga selamat kepada dekan Fakultas Ekonomi. Alhamdulillah SDM-nya bertambah lagi yang bergelar doktor, yakni Dr. Muhammad Ilham Pakawaro, sehingga tentu kehadiran beliau sebagai doktor akan memberi warna tersendiri lagi, khususnya di prodi akuntansi, akan menambah jajaran SDM yang berkualifikasi doktor. Dan insya Allah mudah-mudahan Dr. Muhammad Ilham Pakawaro akan menyusul juga menjadi profesor seperti promotornya. Dan juga tentu promotor harus mengikuti promotornya, harus profesor juga. Demikian, dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian tertutup promosi doktor dari saudara Dr. Muhammad Ilham Pakawaro dinyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.